Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Seribu Kisah? Pada kesempatan kali ini, Seribu Kisah akan membagikan sebuah kisah yang penuh haru dan ketegangan tentang sebuah pesantren di Jawa Timur yang difitnah menjadi ancaman bagi negara. Fitnah ini memicu tindakan drastis. Pasukan elit negara, pasukan Kopassus, dikerahkan untuk menangkap pemimpin pesantren tersebut, Kiai Hasan Albar. Akankah Kiai Hasan berhasil bertahan, atau malah dihukum? Mari kita simak kisah lengkapnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, berdiri pesantren Darul Iman yang dipimpin oleh seorang ulama bijaksana bernama Kiai Hasan Albar. Beliau dikenal sangat arif dalam mengajarkan ajaran agama dan nilai kehidupan kepada para santri serta masyarakat di sekitarnya. Namun, ketenangan pesantren dan hidup Kiai Hasan tiba-tiba terusik oleh fitnah besar yang menyebar di desa tersebut. Isu yang beredar mengatakan bahwa beliau terlibat dalam kelompok radikal yang berencana mengancam stabilitas negara. Tuduhan ini muncul akibat dari perbuatan seorang pengusaha bernama Darmaji yang menyimpan rasa dengki dan dendam terhadap sang kiai. Karena beberapa tahun sebelumnya, Darmaji berusaha menipu warga desa dengan praktik riba, namun usaha tersebut digagalkan oleh nasihat Kiai Hasan. Sang kiai mengingatkan para warga untuk menjauhi praktik utang yang tidak adil, sehingga Darmaji kehilangan keuntungan besar dari rencananya. Karena sakit hati, Darmaji melapor kepada pihak berwenang dengan menyebarkan informasi palsu, menuduh pesantren tersebut menyembunyikan senjata dan merencanakan pemberontakan. Laporan ini sampai ke markas besar Kopassus, langsung ke meja Kapten Aulia Pradipta, seorang perwira muda yang cantik, cerdik dan pemberani. Meski hatinya penuh keraguan, Kapten Aulia tetap melaksanakan perintah atasannya untuk menyelidiki pesantren Darul Iman. Dengan perlengkapan lengkap dan pasukan terlatih, Kapten Aulia memimpin sebuah tim kecil menuju desa tersebut pada malam hari. Ketika mereka tiba di gerbang pesantren, suasana sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau ancaman yang jelas. Di tengah halaman pesantren, Kiai Hasan berdiri dengan tenang, mengenakan jubah putih dan peci hitam. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, beliau berkata, "Apakah kalian yakin ada ancaman di sini? Atau kalian hanya mengikuti perintah tanpa mengetahui kebenarannya?" Kata-kata itu mengguncang hati Kapten Aulia, namun ia harus tetap menjalankan tugasnya. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk mendekat dan menangkap sang kiai. Namun, ketika seorang prajurit mencoba menyentuh bahu Kiai Hasan, tubuh prajurit itu tiba-tiba terlempar sejauh beberapa meter, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi sang kiai. Semua anggota tim tertegun. Mereka mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Tanpa ada gerakan dari Kiai Hasan, siapapun yang mendekat langsung terdorong mundur oleh kekuatan yang tidak tampak. Kiai Hasan kemudian berbicara dengan nada bijak, "Anak-anakku, aku tidak ingin melukai kalian. Tetapi jika kalian memaksa, aku harus melindungi pesantren ini." Kapten Aulia, yang menyaksikan kejadian ini, merasa kebingungan. Ia teringat pesan ibunya, "Jangan pernah mengambil keputusan sebelum kau benar-benar memahami kebenarannya." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Beberapa anggota tim mulai ragu. Bagaimana mungkin seorang kiai yang dihormati oleh seluruh desa bisa menjadi ancaman, bisik salah satu dari mereka. Namun, ada juga yang tetap khawatir, mengingat tugas mereka adalah menindak tegas setiap ancaman terhadap negara. Dengan kondisi seperti itu, Kapten Aulia memerintahkan timnya untuk mundur dan kembali ke posko. Sementara itu, Kiai Hasan memanfaatkan waktu malam itu untuk bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, jika ini adalah ujian dari MU, berikanlah petunjuk kepada mereka yang mencari kebenaran. Lindungilah kami dari fitnah yang menyesatkan." Doanya dengan penuh khusyuk. Malam itu terasa begitu panjang. Dalam hati, Kapten Aulia terus merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai meragukan kebenaran laporan yang diterimanya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak, tindakannya bisa dianggap kelalaian atau bahkan pengkhianatan. Saat fajar menyingsing, Kapten Aulia akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Kiai Hasan. Mereka mengadakan percakapan panjang, membahas tuduhan yang dilontarkan kepada pesantren tersebut. Dari percakapan itu, Kapten Aulia semakin yakin bahwa Kiai Hasan bukan ancaman, melainkan seorang pelindung nilai-nilai kebenaran di tengah masyarakat. Keesokan paginya, Kapten Aulia memutuskan untuk kembali ke pesantren Darul Iman. Kali ini, ia hanya ditemani oleh Sersan Arif, tanpa membawa senjata, sebagai tanda niat baik. Mereka meninggalkan perlengkapan mereka di pos dan menuju gerbang pesantren. Di depan gerbang,
Mereka disambut oleh seorang santri muda yang ramah dan diminta untuk menunggu sejenak. Santri tersebut kemudian mengantar mereka ke aula utama, tempat Kiai Hasan sedang menunggu. Ketika memasuki aula, Kapten Aulia melihat sang Kiai tengah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ia menunggu dengan sabar hingga Kiai selesai. Setelah menutup Al-Quran, Kiai Hasan tersenyum ramah dan menyapa, "Silakan duduk, anakku. Apa yang bisa saya bantu?" Dengan hati-hati, Kapten Aulia mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah itu, ia meminta izin untuk melihat aktivitas di pesantren. Sang Kiai mengizinkan dengan terbuka. "Silakan, anakku. Pesantren ini adalah rumah kebaikan. Kami tidak menyembunyikan apapun," jawabnya dengan tenang. Kapten Aulia dan Sersan Arif menghabiskan hari itu berkeliling pesantren, berbicara dengan para santri, dan mendengarkan cerita dari warga sekitar. Mereka tidak menemukan satupun bukti yang mencurigakan. Semua aktivitas di pesantren itu hanya berfokus pada pendidikan agama dan kegiatan sosial. Saat sore menjelang, mereka kembali menemui Kiai Hasan Albar. "Kiai, kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan," kata Kapten Aulia. "Namun, saya masih penasaran, mengapa ada orang yang tega menyebarkan fitnah seperti ini?" Sang Kiai tersenyum, namun senyumnya tampak penuh kepahitan. "Fitnah, anakku, seringkali menjadi senjata bagi mereka yang hatinya dipenuhi kebencian. Ketika kebenaran berdiri tegak, akan selalu ada yang berusaha menjatuhkannya," jawabnya dengan bijaksana. Malam itu, Kapten Aulia mengadakan pertemuan dengan timnya untuk melaporkan hasil penyelidikan. Ia menjelaskan bahwa pesantren tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Namun, di tengah diskusi, Letnan Dani merasa tidak puas. Ia diam-diam merencanakan aksi sendiri tanpa sepengetahuan Kapten Aulia. "Jika kita berhasil menangkap Kiai Hasan, nama kita akan dikenal," pikir Letnan Dani dalam hati. Bersama beberapa anggota tim, ia kemudian menyusup ke pesantren saat larut malam. Namun, saat mereka mendekati aula utama, suasana menjadi aneh. Tubuh mereka terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menekan mereka. Angin kencang tiba-tiba berhembus, diiringi suara lantang dari arah aula. "Anak-anakku, aku sudah memperingatkan kalian. Jangan memaksakan kehendak." Kiai Hasan muncul dari dalam kegelapan. Wajahnya memancarkan cahaya lembut, tetapi aura yang terpancar darinya begitu kuat, seolah memberi perintah yang tidak bisa ditentang. Dengan satu gerakan tangan, seluruh anggota tim yang mencoba menyerang langsung terpental ke belakang dan jatuh berguling-guling di tanah. Letnan Dani mencoba bangkit, tetapi tubuhnya gemetar. Ia hanya bisa menatap Kiai dengan ketakutan. "Pergilah," kata sang Kiai dengan nada tegas. "Sampaikan kepada pemimpin kalian bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan." Keesokan harinya, Letnan Dani dan anggota timnya kembali ke pos dengan wajah pucat dan tubuh lelah. Mereka hanya mengatakan bahwa operasi mereka gagal tanpa menjelaskan rincian kejadian. Kapten Aulia, yang mengetahui tindakan di luar komando itu, marah besar. "Kau tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga merusak reputasi kita sebagai prajurit profesional," bentaknya. Namun, di balik kemarahannya, Aulia merasa lega bahwa ia tidak menyetujui kekerasan terhadap pesantren. Ia mulai yakin bahwa ada kekuatan besar yang melindungi Kiai Hasan Albar, bukan kekuatan yang berbahaya, tetapi kekuatan yang muncul untuk melindungi kebenaran. Sementara itu, Darmaji, si penyebar fitnah, mulai merasa gelisah. Ia mendengar kabar bahwa tim Kopassus belum berhasil menangkap Kiai Hasan Albar, bahkan beberapa dari mereka kembali dengan rasa takut. Darmaji sadar bahwa jika situasi ini berlarut-larut, kebohongannya bisa terbongkar. Untuk itu, ia mendekati seorang pejabat korup di wilayah tersebut yang memiliki pengaruh terhadap pasukan keamanan. Darmaji menawarkan sejumlah uang untuk memastikan bahwa operasi terhadap pesantren tetap berlanjut. "Kiai Hasan mungkin terlalu kuat untuk kita hadapi secara langsung," kata Darmaji kepada pejabat itu. "Tetapi kita bisa memaksa dia keluar dari persembunyiannya dengan cara lain." Mereka sepakat untuk menyebarkan informasi palsu baru, bahwa Kiai Hasan sedang merencanakan serangan balasan terhadap pasukan keamanan. Laporan itu sampai ke atasan Kapten Aulia, yang langsung memerintahkan agar operasi dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Keesokan harinya, Kapten Aulia dan timnya kembali ke pesantren tersebut dan langsung menemui Kiai Hasan. Sebagai pemimpin misi, Kapten Aulia mencoba menenangkan situasi. Ia mendekati Kiai Hasan dengan hati-hati. "Kiai, saya tidak ingin ini berakhir dengan kekerasan. Saya hanya menjalankan perintah, tetapi hati kecil saya khawatir ini semua adalah jebakan dari pihak yang ingin menghancurkan Anda,"
kata Kapten Aulia, suaranya terdengar tulus. Kiai Hasan tersenyum bijak. Anakku, aku tidak takut pada mereka yang ingin mencelakakan diriku. Aku hanya khawatir pada mereka yang tersesat karena fitnah dan kebohongan, jawabnya lembut namun tegas. Namun, suasana mendadak tegang ketika Letnan Dani, yang masih menyimpan dendam, memerintahkan salah satu prajurit untuk menembakkan tembakan peringatan. Dentuman keras menggema di seluruh desa, memicu ketegangan di antara warga yang bersembunyi di balik jendela rumah mereka. Meskipun begitu, Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Aku tidak akan melawan kalian, kecuali kalian melukai orang-orang di sini, ucapnya dengan nada tegas. Ketika beberapa prajurit maju untuk menangkapnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh mereka terpental jauh sebelum bisa menyentuh sang kiai, seolah-olah terbentur tembok tak terlihat. Tidak hanya itu, kendaraan berat yang mereka bawa terbalik, berguling seakan dilemparkan oleh kekuatan besar yang tidak terlihat. Melihat ini, Kapten Aulia segera mengambil tindakan. Kita tidak bisa melawan ini. Ini di luar kendali kita, teriaknya, mengangkat tangan untuk memberi tanda kepada pasukannya agar mundur. Namun, Letnan Dani yang keras kepala mencoba memimpin serangan lain. Sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, Kapten Aulia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Dani. Cukup, Letnan. Aku yang memimpin misi ini, dan aku memerintahkan kita untuk mundur sekarang juga. Ketegasan Aulia membuat pasukan lain akhirnya mematuhi perintah. Mereka mundur, meninggalkan pesantren dalam keheningan yang penuh ketegangan. Setelah kejadian di pesantren, Kapten Aulia kembali ke markas besar Kopassus. Ia membawa seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama operasi. Dalam laporannya, Aulia menegaskan bahwa tidak ada ancaman nyata di pesantren Darul Iman. Operasi ini didasarkan pada laporan palsu yang penuh dengan bias, tulisnya. Dalam rapat tertutup bersama para petinggi, Aulia menyampaikan argumennya dengan tenang tetapi tegas. Komandan, saya telah melakukan penyelidikan langsung. Tidak ada aktivitas mencurigakan di pesantren itu. Sebaliknya, saya menemukan bukti bahwa laporan ini berasal dari dendam pribadi seseorang terhadap Kiai Hasan Albar. Salah satu petinggi, Kolonel Fahmi, menatap Aulia dengan serius. Kapten, ini adalah tuduhan besar. Jika laporan Anda tentang adanya laporan palsu tidak didukung bukti kuat, ini bisa menjadi presiden buruk bagi institusi. Kapten Aulia menyerahkan bukti berupa rekaman wawancara dengan para santri, warga desa, serta rekaman video yang menunjukkan tindakan Letnan Dani memimpin serangan ilegal ke pesantren tanpa izin langsung. Bukti-bukti ini membuat para petinggi tak dapat mengabaikan kenyataan. Letnan Dani kemudian dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia bertindak demi keamanan. Namun, bukti yang diajukan Kapten Aulia membuatnya tak berkutik. Akhirnya, petinggi Kopassus menjatuhkan sanksi berat kepada Dani. Ia dicopot dari jabatannya dan diperintahkan menghadapi pengadilan militer. Meskipun Kapten Aulia merasa lega atas keputusan itu, ia tahu masalah ini belum selesai. Ancaman terhadap Kiai Hasan masih ada selama Darmaji, penyebar fitnah, belum diadili. Untuk itu, Kapten Aulia mengambil langkah lebih jauh. Ia menemui pejabat tinggi di wilayah setempat dan meminta perlindungan hukum untuk pesantren. Kabar bahwa operasi pasukan elit dihentikan menyebar ke seluruh desa. Darmaji, yang merasa posisinya terpojok, mulai panik. Ia sadar jika Kiai Hasan melaporkan fitnah ini ke pihak berwenang, kebohongannya akan terbongkar, dan ia bisa dijebloskan ke penjara. Dalam keputusasaannya, Darmaji mencoba melarikan diri. Namun, atas permintaan Aulia, polisi telah memasang pengawasan ketat di semua jalur keluar desa. Ketika Darmaji mencoba melarikan diri melewati perbatasan, ia ditangkap oleh pihak kepolisian yang telah disiagakan atas permintaan Kapten Aulia. Dalam interogasi intensif, Darmaji akhirnya mengakui bahwa semua tuduhan terhadap Kiai Hasan Albar adalah fitnah belaka, didorong oleh dendam pribadi. Ia juga mengungkapkan keterlibatannya dengan seorang pejabat korup yang ingin mengambil keuntungan dari penghancuran pesantren Darul Iman. Proses hukum terhadap Darmaji berjalan cepat, karena bukti yang dikumpulkan Kapten Aulia sangat kuat. Pengadilan memutuskan bahwa Darmaji bersalah atas penyebaran informasi palsu dan menjatuhkan hukuman penjara. Penyelidikan selanjutnya terhadap pejabat korup yang bekerja sama dengannya pun dilakukan oleh pihak berwenang. Pesantren Darul Iman akhirnya dinyatakan bersih dari segala tuduhan. Ketika Kapten Aulia kembali ke pesantren untuk menyampaikan kabar tersebut, Kiai Hasan menyambutnya dengan senyuman hangat. "Terima kasih, Kapten Aulia.
Kau telah menunjukkan keberanian dan keadilan yang jarang dimiliki orang lain, ujar Kiai Hasan penuh rasa syukur. Kapten Aulia membalas senyuman itu. Tidak, Kiai. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya. Dengan tertangkapnya Darmaji, suasana di desa kembali tenang. Pesantren Darul Iman terus menjadi tempat pembelajaran dan kebaikan bagi masyarakat. Kapten Aulia, yang telah membuktikan kebenaran, mendapatkan penghormatan dari rekan-rekannya. Sebelum kembali ke markas, Kapten Aulia kembali menemui Kiai Hasan untuk berpamitan. Kiai, saya berutang banyak pelajaran dari Anda. Terima kasih atas kesabaran dan kebijaksanaan Anda, katanya tulus. Kiai Hasan Albar tersenyum. Anakku, ingatlah bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk menunjukkan dirinya. Jangan pernah ragu untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun itu sulit. Setelah kejadian itu, pesantren Darul Iman semakin berkembang. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar dari kebijaksanaan Kiai Hasan Albar. Sementara itu, Kapten Aulia menerima penghargaan atas keberaniannya mengungkap kebenaran, meskipun ia juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan tindakannya. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi Kapten Aulia. Ia menyadari bahwa tugas seorang prajurit tidak hanya mengikuti perintah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ia berjanji untuk selalu menggunakan kekuatan dan otoritasnya dengan bijaksana. Di sisi lain, Kiai Hasan terus mengajarkan santrinya tentang kesabaran, tawakal, dan keberanian untuk menghadapi cobaan. Kebenaran mungkin sering diuji, tetapi ia selalu menang pada akhirnya, kata Sab Kiai kepada para muridnya. Terima kasih pemirsa, sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.